Oke, kamu semua kembali di Pele Boys. Di video kali ini saya di kumpul adit kali ini saya kepengen membahas terkait sesuatu yang penting ya, tapi mungkin kita sering mengabaikannya. Ya, yang pertama di sini yang saya mau bahas adalah kesehatan ya. Pernah nggak sih kamu semua memperhatikan satu hal, saat tubuh kita sehat mungkin kita sering menganggapnya biasa saja ya, itu hal yang ya memang harus kita dapatkan, nggak kepikiran kalau itu mungkin bisa menjadi rusak ataupun ada batas waktunya. Saat tubuh kita sehat kita sering menganggap biasa saja, bangun tidur tanpa rasa sakit, bisa berjalan, bisa makan dengan lahap ya, bisa tertawa, bisa bekerja juga. Semua itu terasa normal saja. Tapi anehnya kita baru sadar betapa berharganya kesehatan ketika tubuh mulai memberi peringatannya. Peringatannya seperti apa? Mungkin demam aja lah ya. Kamu bayangkan demam aja, batuk-batuk kayak menggeh-menggeh, mau mau ya seperti berdahak keras gitu ya. Padahal mungkin itu adalah hal yang biasa mungkin ya. Tapi bukan berarti kita membiasakannya ya. Hari ini mari kita berbicara tentang hal yang sering kita abaikan, yaitu kesehatan ya teman-teman. Di zaman sekarang banyak orang yang rela menghabiskan jutaan rupiah ya untuk membeli handphone baru, atau mungkin pinjam dulu bayarnya nanti. Itu mungkin pembahasan yang nanti lah ya teman-teman. Ada yang rela antri berjam-jam demi sebuah barang ya, pre-order mungkin ya teman-teman. Namun ketika sesuatu disuruh membeli makanan yang lebih sehat, mulai muncul kayak banyak alasan ya, mahal, nanti aja, masih muda kok, aman gitu ya. Padahal tubuh kita adalah satu-satunya tempat yang akan kita tinggali seumur hidup kita ya teman-teman. Mungkin kalau rumah atau barang-barang kita yang kita sebut tadi itu kalau sudah rusak mungkin kita bisa beli baru, atau kita bisa perbaiki ya teman-teman. Tubuh mungkin memang bisa diperbaiki, tapi juga ada batas waktunya ya teman-teman. Barang rusak tidak bisa diperbaiki, bisa beli baru. Tubuh tidak bisa terperbaiki ya, terus mau bagaimana ya teman-teman. Kalau tidak ada tempat lain untuk kalau tubuh kita rusak tidak ada tempat lain untuk berpindah. Seringkali kita selalu sibuk mengejar uang ya, lembur terus, tidur hanya beberapa jam ya, makan asal kenyang, jarang minum air putih, jarang bergerak juga ya. Mungkin kalau yang kayak lembur terus atau semua yang saya sebutkan tadi, makan asal kenyang, jarang minum air putih, lembur terus, mungkin menurut saya, sorry kalau saya salah ya, lembur terus mungkin tidak apa-apa ya teman-teman. Atau tidur hanya beberapa jam, tidak apa-apa, tapi itu hanya sesekali aja ya. Kita juga imbangi dengan mungkin makan makanan yang sehat memang, hijau-hijauan, ataupun sering minum air. Ketika ada waktu libur, lebih senggang, mungkin kita lebih banyak bergerak juga ya. Bergerak itu ya mungkin pekerjaan rumah termasuk bergerak ya, tapi bukan yang seperti itu juga. Mungkin ya jalan pagi, jalan sore, atau angkat-angkat ya berat, begitulah ya teman-teman. Soalnya tubuh ini kita itu kayak merasa tubuh ini kuat terus ya. Kalau kami yang sudah mungkin 20 tahun ke atas itu banyak berita-berita yang sudah mulai, kalau anak-anak muda itu sering sakit ya teman-teman. Tubuh kita tuh dia mencatat semua kebiasaan buruk itu ya. Banyak penyakit serius tidak datang secara tiba-tiba teman-teman. Mereka itu datang perlahan, entah jantung, entah ginjal, atau apapun itu ya. Sedikit demi sedikit, dimulai dari kebiasaan yang dianggap kita sepele ya. Tadi kurang tidur, kurang olahraga, terlalu banyak gula juga ya teman-teman. Itu saya akui semuanya hampir di saya juga ya teman-teman. Makan makanan cepat saji, stres yang tidak dikelola ya. Semuanya menumpuk seperti utang, dan suatu hari tubuh mulai menagihnya ya. Itu ironinya ya teman-teman. Saat masih sehat kita mungkin sering berkata, aku tidak punya waktu untuk berolahraga. Sedikit cerita, itu sebelum saya kerja sekarang ya teman-teman. Dulu ketika masih kuliah saya tidak tahu ya kalau di kamu itu bagaimana. Kalau di sapu kuliah itu waktu senggangnya ternyata ada ya. Ketika berkuliah itu waktu senggangnya ada, jadi saya tuh bisa memanfaatkan dengan
berolahraga. Olahraga di sapu tempat kuliah itu murah ya teman-teman, di daerah sana itu murah. Jadi mau nge-gym ataupun ya sekedar hanya lari sore atau apa itu murah banget, murah ya teman-teman, itu penyemangatnya ada. Tapi setelah kerja memang waktu terbuang banyak di situ ya teman-teman, di pekerjaan mencari uang dan yang lainnya. Tapi sebenarnya saya menyadari itu bukan jadi alasan ya, bukan jadi alasan untuk tidak berolahraga, tapi kenyataannya saya sudah mengetahui hal itu, tapi ya saya belum melakukan dengan yang baik dan benar ya teman-teman. Tapi saat kita sakit, kita justru harus meluangkan waktu berhari-hari bahkan berbulan-bulan untuk berobat ya teman-teman. Kesehatan sebenarnya bukan soal memiliki tubuh yang sempurna ya, melainkan menjaga apa yang masih kita miliki sekarang ya teman-teman. Mulai coba dari hal-hal yang kecil, tapi jangan juga diremehkan ya teman-teman. Tidur lebih awal mungkin, perbanyak minum air putih, kurangin minum manis, jalan kaki 20-30 menit setiap hari ya teman-teman. Saya pernah dengar kalau olahraga atau bergerak itu seminimalnya, seburuk-buruknya itu sekitar 150 menit per minggu. Itu seburuk-buruknya. Maksudnya kalau kamu bisa melakukan hal yang lebih, mungkin, jadi kalau saya pernah menghitung ya, mungkin seminggu itu kamu bolehlah 3 hari itu jalan sampai sejam aja, itu perharinya ya, diambil 3 hari aja itu sudah 150 lebih, itu seminimal-minimalnya ya teman-teman. Untuk bergerak ya, makan lebih banyak sayur dan buah. Ini sebenarnya bukan jadi alasan juga ya. Kalau sayur, saya rasa sayur memang masih murah ya. Kalau buah mungkin ya coba sekitaran kamu lah. Saya yakin juga ada buah-buahan. Kalau memang tidak ada, biasanya nyolong ya. Oh enggak begitu ya teman-teman. Istirahat ketika tubuh mulai lelah ya. Ini juga salah satu hal yang harus kita perhatikan ya teman-teman. Tidak perlu berubah drastis, ini yang saya sebut tadi, tidak perlu berubah drastis, tapi jangan terlalu meremehkan hal-hal yang kecil ini. Kalau kita misalnya 150 menit, hari ini olahraga, besok enggak, besoknya lagi olahraga. Teman-teman, ketika mungkin kita meremehkan, ada satu hari aja misalnya harusnya hari ini jadwal olahraga, langsung kita kepikiran besok didobelin aja, jangan teman-teman. Itu nanti kita terlena ya. Saya tuh masih mendapatkan hal-hal yang seperti itu ya teman-teman. Tidak perlu drastis, karena perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten jauh lebih baik daripada perubahan besar yang hanya bertahan beberapa hari ya teman-teman. Ingat, tubuh kita itu bekerja tanpa libur ya, kita selalu bernafas ya, jantung kita selalu berdetak setiap hari, paru-paru terus memompa ya, otak selalu berpikir ya teman-teman. Seharusnya kita juga mulai menghargai kerja keras tubuh kita ya. Mungkin ketika kamu masih, menurut saya ya, batas SMA itu masih oke lah ya teman-teman, masih sering memanjakan. Tapi kalau bisa mulai dari SMA lah, itu sudah, siapa tahu ada mau jadi pak tentara mungkin atau pak polisi, bisa dilatih fisiknya juga mungkin ya, itu menjadi olahraga juga di situ ya. Terakhir mungkin di sini ada kalimat, orang sehat itu memiliki banyak impian ya teman-teman. Orang yang sakit hanya memiliki satu impian, yaitu kembali sehat ya. Jangan menunggu tubuh memberi peringatan ya teman-teman. Di sini saya cukup aku ya teman-teman, apa yang saya sebutkan tadi itu kelihatannya selalu mengedukasi. Kita mungkin sering melihat dokter Tirta ya, dokter Tirta atau dokter-dokter yang lain tentang kesehatan, kita selalu mendengarkannya. Tapi terkadang kita itu masih kayak nanti aja, sekali 2 kali, seminggu bisa olahraga sehari mungkin, besoknya itu sama seminggu 2 kali, itu kelihatannya memang kita rencanakan pelan-pelan begitu ya teman-teman. Tapi ketika 1 hari aja bolos, itu langsung mengubah jadwal yang ada ya teman-teman. Yang saya maksud, jangan terlalu meremehkan. Kalau memang kamu mau konsisten seminggu sehari dulu, siapa tahu bulan depan itu bisa seminggu 2 hari, menurut saya nggak apa-apa sih teman-teman. Yang penting konsisten, jangan terlalu meremehkan ya. Saya pribadi itu jujur aja memang masih jajan-jajan sembarang ya teman-teman, jajan-jajan sembarang, masih jarang bergerak ya, karena tadi padahal saya sudah tahu kesehatan memang penting ya teman-teman, tapi saya selalu beralasan dari kerjaan dan kerjaannya gitu ya teman-teman.
kita memang sering terpapar soal kesehatan, tapi kayak masih selalu melewatkan ya teman-teman. Saya mulai, bukan mulai ya, maksudnya saya termotivasi lagi mungkin ya, selalu termotivasi lagi kembali itu mungkin karena memang Dokter Tirta yang selalu mengedukasi ya teman-teman, itu mengedukasi kalau memang kesehatan itu penting ya teman-teman. Kami itu bercita-cita mungkin ya berumur panjang, punya keluarga yang sederhana saja mungkin, tapi tiba-tiba kalau sewaktu-waktu kamu punya kesehatan terganggu, amit-amit misalnya ada hipertensi, ada darah tinggi, atau mungkin ada diabetes, ada gula mungkin, jadi makanannya terganggu, tidak bisa berjalan jauh-jauh kemana-mana, itu cukup mengganggu ya. Kalau saya masih menganggap saya masih muda, dan saya sudah harus berhati-hati mungkin ya teman-teman, karena saya yakin kita punya tujuan itu hidup yang panjang ya teman-teman, hidup yang bahagia. Jadi kita mungkin bisa saling sama-sama mengingatkan lah ya teman-teman. Semoga kita selalu sehat-sehat. Saya di sini bukan berarti bisa sekelas Dokter Tirta, tapi saya hanya bisa saling mengingatkan saja ya teman-teman. Gitu saja untuk video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memotivasi kamu semua, bisa memotivasi saya juga, diri sendiri ya. Biarpun terkadang kita atau mungkin saya pribadi masih sering kelewatan ya teman-teman. Saya penasaran juga kira-kira apa mungkin uh, uh, diet mungkin atau apapun itu, saya tidak tahu lah teman-teman. Itu saja untuk video kali ini. Tetap jaga kamu kesehatan ya. Kita impian masih panjang, kita kepengen jadi orang sukses yang bisa bahagia sampai akhir ya teman-teman. Itu saja kumpulan kali ini. Saya ucapkan terima kasih.